Bahkan kalau aku mati, atau nikah sama tukang antar makanan, aku nggak akan pernah nikah sama si brengsek keluarga Su itu. Kamu nggak apa-apa? Kamu nerobos lampu merah? Astaga, ada apa ini? Aku ditabrak sopir wanita, kan? Aku ganti perbanmu. Kalau udah nggak apa-apa, kamu boleh pulang. Nggak parah kok. Jangan-jangan setelah aku ditabrak, aku jadi punya mata tembus pandang? Kamu sudah sadar? Pinggang ramping, kaki jenjang, badan seksi, dan bajunya juga putih banget. Kamu ngeliat kemana? Mataku ini nggak cuma bisa tembus pandang, tapi juga punya penglihatan masa depan. Ya Tuhan, aku, Dimas, akhirnya bangkit. Kamu kelihatan nggak apa-apa. Kalau memang nggak apa-apa, ayo kita bicarakan soal ganti rugi. Nona, nggak usah ganti rugi. Aku orangnya lapang dada. Aku nggak punya uang. Jelas-jelas kamu yang nerobos lampu merah dan nabrak aku. Kok kamu masih ngotot? Pokoknya nggak ada uang. Cowok ini kelihatan lumayan. Gimana kalau nggak ada uang? Tapi, aku bisa ganti dengan diriku sendiri. Mau nggak? Walaupun aku nggak punya uang, tapi aku bisa kasih diriku ke kamu. Kamu mau atau enggak? Maksudmu apa? Maksudku gini, aku bisa nikah sama kamu dan jadi istrimu, dan juga nggak minta mobil sama rumah, nggak minta mahar. Aku baru aja cerai sama istriku, bentar lagi ada nona cantik yang mau nikah sama aku. Istriku, Hari ini ulang tahunmu. aku kasih. Kalian lagi ngapain? Ya jelaslah. Aku udah tidur sama istrimu. Keparat, aku bakal bikin perhitungan sama kalian berdua. Kalau kamu udah tahu, berarti nggak ada yang perlu dibicarakan. Cerai, cepet bereskan barang-barang rongsokan ini, pergi dari rumah ini. Rumah ini ku beli, uangnya hasil kerjaku, kamu nyuruh aku pergi? Rumah ini atas namaku, harta di rumah ini semuanya atas namaku, nggak ada hubungannya sama kamu, cepet tanda tangan, pergi tanpa bawa apa-apa. Nona cantik ini kalau dibanding Siska itu, cantiknya 100 kali lipat. Kamu beneran? Kamu beneran mau nikah sama aku dan jadi istriku? Tentu aja, mulai sekarang aku pacarmu, besok pagi-pagi kita pergi daftar nikah. Nggak nyangka, baru aja aku diusir dari rumah, sekarang malah tinggal serumah, dengan cewek cantik banget. Kamu lihat-lihat dulu saja. Aku beres-beres dulu. Aku peringatkan dulu ya, meski kita tinggal serumah, tapi sewa rumahnya harus dibagi dua. Dasar bodoh. Kalau nggak karena aku kabur dari rumah, bawa uang cuman dikit, sampai nggak bisa bayar biaya berobat, mana mau aku biarin dia tinggal di rumahku. Kalau begitu, aku mandi dulu ya. Kamu bebas lihat-lihat sekitarnya. Sekarang aku punya mata tembus pandang. Dan juga sekarang ada tempat tinggal, Siska, Reza. Kalian berdua, dasar pasangan keparat, tunggu saja. Cepat atau lambat kalian akan menyesal. Waduh, Citra dalam bahaya. Aku harus kasih tahu dia.
Citra. Maaf, tadi aku panik. Aku beneran ada hal penting yang mau ku bilang ke kamu. Apa sih hal pentingnya? Kayaknya kamu cuma mau ngeres. Bukan. Aku cuma mau ngingetin kamu. Malam ini, kalau kamu keluar, harus hati-hati. Terutama kalau ada pria berjanggut tebal. Maksudmu Pak Kusuma? Tapi Pak Kusuma kan bosku. Dia biasanya sangat ramah. Ngapain aku harus waspada sama dia? Kamu nggak bisa menilai orang dari luarnya. Dia akan mencelakaimu, ngebius kamu, terus bawa kamu pergi. Jangan banyak ngaco deh. Cepet balik ke kamar aja deh. Aku masih harus kerja. Aku serius. Kamu harus percaya padaku. Dasar keluarga Wijaya keparat. Mereka berani gangguin aku pas kakekku lagi sakit. Aku pasti nggak bakal biarin mereka berhasil. Si cantik. Aku kangen banget sama kamu, lepasin dia. Bocah, tunggu aja. Bocah, kau tunggu aja. Udah, nggak apa-apa, jangan takut. Makasih. Untung kamu datang. Ayo, pulang, yuk. Ayo, makan. Makan sampai kenyang, terus tidur. Nanti baik-baik aja. Kamu yang masak? Iya. Enak. Maaf ya. Dulu kamu sempat ngingetin aku nggak percaya sama kamu. Kalau gitu, percaya aja sama aku. Tapi, kok kamu bisa tahu kalau aku bakal celaka? Kalau aku bilang, aku punya penglihatan masa depan, kamu percaya nggak? Masa kamu punya penglihatan masa depan? Jangan bercanda. Nggak percaya? Kamu bakal segera dapat telepon pemecatan dari kantor. Masa sih? Aku kan cantik. Mereka. Halo. Citra, kamu dipecat. Aku beneran dipecat. Sial, pasti keluarga Wijaya. Buat maksa aku nikah. Mereka sengaja ngatur begini. Kamu, kayaknya kamu lagi nggak senang, ya? Ini udah kerjaan aku yang ke-8. Kalau gini terus, aku nggak bakal dapet duit. Kirain ada apa? Cuma duit, kan? Besok Mas ajak kamu cari duit. Ajak aku cari duit? Garuk tiket lotre. Ini yang kamu bilang ngajak aku cari duit? Bener. Sebentar. Nanti aku garukin kamu hadiah gede. Siap-siap hitung duit. Ayo. Bos. Minta 2 tiket yang 10.000. Miskin ya miskin. Beli tiket lotre, cuma berani beli yang 10.000. Dimas, ternyata memang kamu. Kukira aku salah lihat. Sial banget. Lagi-lagi kalian, pasangan muda. Pasangan muda? Mas. Jadi ini. Mantan istrimu yang selingkuh. Citra lagi belain aku. Mas, Dimas. Dasar brengsek, beraninya kamu selingkuh. Jaga mulutmu, kamu bilang siapa yang selingkuh? Aku dan Dimas saling mencintai dengan tulus. Berani kamu mukul aku. Aku bilang, kalau kamu berani ngatain dia lagi, awas aku sobek mulutmu, kamu. Walaupun kalian berdua banyak tingkah, nggak akan ngubah kenyataan bahwa kalian berdua adalah orang miskin. Siapa bilang kami miskin? Bukannya kalian kaya? Berani nggak kamu lomba sama aku? Lomba apa? Kita lomba garuk tiket lotre. Dan yang diadu adalah siapa yang menang sedikit, dialah yang kalah. 1. Oke, ayo kita lomba. Gampang. Kalau kamu kalah, kamu harus telanjang bulat. Merangkak keluar sambil berteriak, kamu ganteng. Oke. Kalau kamu kalah, kamu harus berteriak 3 kali, kalian itu. Laki-laki atau perempuan? Aku punya mata tembus pandang. Apa aku takut sama kamu? Bos, keluarin tiketnya.
Bocah, hari ini akan kutunjukkan padamu yang namanya uang bisa membuat semua jadi mungkin. Kamu pilih duluan. Kamu ketawa apa? Kamu juga belum tentu menang. Menang 10. Cuma balik modal. Bukan untung, apa bangganya? Betul, hari ini kita bertanding. Siapa yang paling banyak menang? Hari ini akan kuhujani kamu dengan uang bos minta lagi, yang 1000. Menang 3. 3 itu bahkan bukan hoki. Giliranku sekarang. Menang. Menang lagi. Beneran. 3.000. 2.000. 1.000. 2.000. Aku nggak percaya masa setiap lembar menang. Kamu ternyata menang 32.000. Kamu hebat banget. Cuma 32.000. Itu bahkan lebih murah dari tas yang dibelikan Reza untukku. Masih mau lanjut? Lanjut. Lotre ini hadiah tertingginya 1 juta, kan? 1 juta Dimas, aku tahu banget kelakuanmu. Bertahun-tahun, kamu nggak pernah dapat hal baik. Dasar perempuan, kamu tahu apa? Hari ini, akan kuperlihatkan pada kalian yang namanya kekuatan. Menang. Sayang, kita menang 1 juta lagi. Gak nyangka tubuh istri murahan ini ternyata bikin ngiler. Jangan buru-buru, lanjut garuk, masih ada. 1 juta. 500.000. 200.000. 500.000. 300.000. 3 juta penuh. 3 juta lawan 3 perak. Masih mau dibandingin? Kamu. Kalian jelas-jelas curang. Gak mungkin tiap lembar menang. Betul, kalian memang curang. Aku nggak cuma nggak ngaku terus, aku juga akan menuntut kalian, bos. Betul kan, bos? Bos Tuan Zhou, kami adalah putra direktur utama perusahaan Zhou. Kau tahu harus bilang apa, kan? Tahu kalian main curang. Hadiah-hadiah ini tidak sah. Kalian benar-benar main curang. Gue main curang, kenapa? Di sini. Padahal ini aset grup Fu. Jangan bilang gue main curang. Bahkan, kalau gue merampas kembali tiket lotremu di tempat, kamu bisa apa sama gue? Grup Fu perusahaan terkemuka di Haicheng. Grup Fu, bos, kau harus pikir baik-baik. Uangku tidak semudah itu untuk kau telan. Aduh, kaget aku. Yang tidak tahu, mengira kamu orang penting. Meskipun kedudukanmu tinggi, bisakah menandingi Tuan Reza? Benar? Di seluruh Haicheng, selain keluarga Fu dan keluarga Wijaya, keluarga kelas 1 ini, keluarga kecil lainnya, aku sama sekali tidak menganggap mereka. Kalian keterlaluan. Kalau mau salah, salahkan saja kalian yang tidak punya kemampuan. Benar. Kalau mau hidup di dunia ini, harus punya latar belakang dan kekuatan. Dimas, meskipun kamu jago menang lotre ini, tapi itu juga hanya untuk kami saja. Pergi, pergi, pergi. Kalau tahu diri cepat pergi. Tunggu, buka bajumu, merangkak keluar. Kalian keterlaluan. Hari ini aku memang mau semena-mena sama kalian. Tidak mau pergi. Hari ini, aku yang akan mengusir kalian. Berhenti. Kak, aku di toko lotre di Jalan Fucai, diganggu orang. Aduh, sudah manggil orang ya? Hari ini kami memang mau semena-mena sama kamu, mau apa? Aku mau lihat siapa yang begitu sombong. Aku mau lihat siapa yang sehebat itu. Direktur utama grup Fu, Fu Jinghong. Orang sebesar dia kok bisa datang ke toko lotre kecil kayak gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bu Fu, bocah ini bikin keributan di toko. Ibu tenang saja, saya jamin beres. Saya jamin tidak akan mencoreng nama baik grup Fu. Kayaknya orang yang mau merusak nama grup Fu itu kamu. Bu Fu, jangan salah paham. Bocah ini cuma tukang antar makanan. Dia ternyata menang semua.
berturut-turut menang sampai lebih dari 3 juta. Itu pasti ada yang aneh. Kamu punya bukti? Saya tidak punya. Menyimpulkan tanpa bukti. Orang sepertimu tidak layak berada di grup Fu. Pergi. Bu Fu, saya juga demi kepentingan grup. Bu Fu, ampuni saya sekali ini, Bu. Bu. Pergi. Cepat. Kalian tenang saja. Berapapun kemenangan kalian, kami akan membayar sesuai jumlahnya. Pasti tidak akan ada pengurangan sedikit pun. Terima kasih, Bu Fu. Terima kasih, Jing Hong. Terima kasih, Bu Fu. Dalam 2 hari ini, kalau ibu mau berenang, harus ada yang menemani di samping ibu. Kenapa? Bisa saja, saat ibu berenang, kaki ibu bisa kram, untuk jaga-jaga. Citra Wijaya, kamu kenal Bu Fu, kan? Apa? Aku nggak kenal dia. Satu telepon darimu bisa membuat direktur grup Fu datang. Kamu masih bilang nggak kenal? Oh, Itu tadi aku nelpon kakakku. Tidak ada hubungannya dengan Bu Fu. Oh iya, 2 orang itu, mereka belum menepati janjinya. Tenang saja, bisa lari sebentar, tapi nggak bisa lari selamanya. Apa yang mereka rampas dariku, aku pasti bikin mereka mengembalikan semuanya. Bu Fu, kalau nanti mau berenang, harus ada yang jaga di sampingmu, berenang bisa kram, untuk jaga-jaga. Asisten Shu kamu tunggu aku di tepi kolam. Baik. Bu Fu. Bu Fu. Bu Fu. Bu Fu. Ternyata yang dia katakan benar. Bu Fu, Anda tidak apa-apa? Perlu dipanggilkan dokter? Tidak usah selidiki Pak Dimas yang ada di toko lotre hari ini. Aku ingin tahu semua informasi tentangnya, untuk berterima kasih langsung kepadanya. Baik. Ngomong-ngomong, Dimas saat kamu di toko lotre. Kenapa kamu bilang Bu Fu akan dalam bahaya? Kan sudah kubilang padamu, aku bisa memprediksi masa depan. Kalau tidak mau bilang, ya sudah aku malah malas tahu. Ya, aku cuma berpikir, Bu Fu itu badannya bagus sekali. Dia pasti akan berenang. Nah, kalau berenang gampang kram. Beneran? Cepat pulang, kakekmu sedang kritis. Streamer kecil yang rela jadi istriku, ternyata dia putri keluarga Wijaya. Citra Wijaya. Katamu kamu tidak kenal Fu Jinghong? Aku. Nanti aku jelasin setelah selesai. Kamu tunggu dulu, aku parkir dulu. Baik. Dapat istri cuma-cuma. Ternyata dia anak konglomerat. Apa-apaan ini? Hei. Kamu siapa? Siapa yang izinkan kamu berdiri di sini? Aku. Siapa lagi? Pergi. Pergi. Ini wilayah keluarga Wijaya. Orang sembarangan. Tidak boleh masuk. Citra Wijaya yang menyuruhku menunggu di sini. Hei, nama putri kami bukan untuk orang sepertimu. Cepat pergi, cepat pergi. Minggir. Jangan kotori tanah keluarga Wijaya. Sungguh sial. Sial? Sudah kubilang. Citra Wijaya yang menyuruhku menunggu di sini. Kalian ribut apa? Pak Wu, bocah ini mengikuti putri kami. Kepergok, kami sedang mengusirnya. Orang miskin dari mana ini? Berani-beraninya mengincar putri kami? Cepat pergi. Kalau mengganggu tuan dan tuan muda Shu, kupatahkan kakimu. Usir dia. Aku. Berani melawan? Kalian tunggu apa? Bikin dia cacat? Siapa yang berani? Kamu nggak apa-apa? Kalian sedang apa? Nona bocah ini mesum. Kami mau mengusirnya, tapi dia malah berani melawan. Omong kosong, dia ku undang ke sini. Minta maaf padanya. Maaf, Nona Tuan Shu masih di sini. Kamu membawa laki-laki pulang, kurang pantas, kan? Pak Wu, di rumah ini siapa sebenarnya majikannya? Siapa pelayannya? Aku hanya mengingatkanmu. Gadis ini siapa sangka dia punya sisi yang begitu tegas. Nona,
Kamu berani memukulku. Dari tadi, aku sudah ingin memukulmu, kamu terus menyebut-nyebut keluarga Shu. Ini keluarga Shu atau keluarga Wijaya, Shu Tianye memberimu apa sampai kamu begitu membelanya? Saya tidak berani. Semua pergi. Nanti kurus kalian. Ayo. Tabib Wu. Ayah saya. Bagaimana keadaannya? Ayah Anda denyut jantungnya tidak stabil. Takutnya waktunya tinggal sedikit. Astaga, Kakek kamu nggak apa-apa? kamu masih berani datang? Kalau bukan karena kamu tidak patuh dan ngotot kabur dari rumah, apakah kakekmu bisa jatuh sakit karena marah? Aduh, untung kamu pulang. Berkat Tuan Shu yang mengundang Tabibu, kalau tidak Bapak tidak akan bertahan sampai sekarang, kamu cepat berterima kasih pada Tuan Shu. Tidak usah, itu sudah seharusnya. Meskipun mengundang tabibu, apa gunanya? Apakah dia bisa menyembuhkan kakekku? Nadi kakek pendek dan cepat. Detak jantungnya lemah. Ini tanda ajal sudah dekat. Kalian sebaiknya segera siapkan pemakaman. Belum tentu. Kalian tak perlu tahu siapa aku, cukup tahu bahwa aku bisa menyembuhkan kakek. Kamu ini apa? Berani omong besar di sini? Benarkah kamu bisa menyembuhkan kakekku? Tenang, percaya padaku. Kalau begitu, kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakekku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Kamu harus menepati janjimu. Citra, kamu belum cukup bikin masalah? Usir dia keluar? Dia yang kubawa. Aku percaya padanya. Nona Citra, ini bukan soal percaya atau tidak. Sembarangan mengobati itu berarti membunuh orang. Sebagai seorang dokter, aku tidak akan mengizinkannya. Kamu sudah kehabisan akal. Kenapa tidak membiarkan aku mencoba? Jangan-jangan. Kamu takut? Haha, omong kosong. Masa aku takut padamu? Cepat periksa kakekku. Bantu aku siapkan satu hal. Apa? Sup tahu busuk? Ayahku, tapi dia orang terkenal di Haicheng, meski ajalnya sudah dekat, dia tidak akan membiarkan kamu menghinanya. Trik rendahan seperti ini mungkin bisa menipu Citra, tapi menipu aku dan Bapak Wijaya. Tidak mungkin. Berhenti. Aku melakukannya demi calon istriku. Makanya aku mengobati kakek, aku malas bertengkar dengan kalian. Tunangan maksudmu, Citra? Kamu laki-laki. Berani-beraninya kamu mengincar putriku? Percaya tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang. Menghancurkanku? Aku berani bilang, dari semua orang di sini kecuali aku tidak ada yang bisa menyembuhkan kakek atau kamu memang tidak berniat untuk menyembuhkan kakek. Kamu, Aku telah menghabiskan seluruh ilmuku, tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kemampuanmu, atau dengan sup tahu busuk. Diamlah kamu. Mulutmu itu lebih busuk dari sup tahu busuk, menghabiskan seluruh ilmumu bahkan penyakit kecil seperti ini saja tidak bisa sembuh, tidak tahu malu. Metode pengobatan apa ini? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bapak Wijaya, ini penipu. Cepat usir dia keluar. orang. Siapa yang berani? Aduh kamu. Minggir, Kakek. Kakek. Kakek, kamu nggak apa-apa? Penolong muda. Kamu adalah penyelamatku. ayah. Dia itu penolong macam apa? Dia cuma pakai trik kotor. Kakek Shen, kalau bukan Dokter Wu, memakai segala cara untuk menjaga hidup Anda. Mana bisa, bocah ini mengambil kredit. Aduh. Tuan Muda Shu, Anda terlalu memuji. Aku cuma melakukan sedikit usaha. Tadi masih menyiapkan pemakaman. Sekarang tebal muka minta pujian, gak tahu malu. Kamu, Dasar tebal muka. Tadi kalau bukan karena aku memaksa, kakek sekarang nggak akan sadar. Diam kamu. Itu cuma trik kecil, kebetulan belaka, hanya karena kamu masih muda, gampang dibodohi. Ayah, apa aku salah? Jangan bertengkar. Anak muda, coba kamu katakan, aku sakit apa? Kakek-kakek nggak sakit sama sekali. pura-pura juga ada batasnya. Kondisi kakek Shen, semua orang tadi melihatnya. Mana mungkin nggak sakit, anak muda. Harus tetap membumi, jangan sombong dulu. Sampai lupa diri. Dokter abal-abal, berani juga mengajari aku, kakek sebenarnya tidak sakit,
Cuma karena lapar mata, kebanyakan makan makanan manis. Lendir menyumbat saluran napas sampai pingsan. Setelah dikeluarkan, langsung sembuh. Betul. Cuma makan beberapa kue kecil. Kakek kan sudah dibilang jangan makan manis. Saat kamu nggak ada, aku nggak bisa nahan diri. Kebetulan Tuan Muda Su sedang di sini. Kalian cepat tunangan dan nikah, supaya kakek senang. Aku nggak mau menikah. Aku mau menikah dengannya. Citra, jangan nakal, cepat minta maaf kepada ayahmu dan Tuan Shu. Keluarga Shu WR adalah kalangan elit di Haicheng. Bocah ini memangnya apa? Tuan Shu bisa membantu keluarga Wijaya, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bocah ini bisa apa? Ayah, Bapak Wijaya, perusahaan Shu kami sedang bersaing dengan perusahaan Fu, memperebutkan tanah di barat kota. Asalkan bisa mendapatkan tanah itu, perusahaan Shu kami akan melesat tinggi. Asalkan Citra mau menikah denganku, aku bisa mengajak keluarga Wijaya ikut. Serta, Baiklah, terima kasih, Tuan Su. ayah, Diam. Soal pernikahan harus ikut aku. Dengan kekuatan perusahaan Su, belum tentu bisa mendapatkannya. Tapi kalau bekerja sama dengan perusahaan Fu, aku sudah pasti. Setelah hari ini kapal perusahaan Fu aku juga bisa ikut naik. Kamu. Aduh, apa itu perusahaan Fu? Kamu tahu? Benar-benar tidak tahu diri. Tuan Su, bocah itu cuma tukang antar makanan, sudah kubereskan, dia bahkan tidak bisa antar makanan lagi. sombong sekali bicaranya. Aku kira dia punya latar belakang. Ternyata cuma tukang antar makanan. Datang ke sini untuk menipu. Citra, apa yang dia katakan itu benar? benar, dia tukang antar makanan. Tapi dia tidak berbohong. Putri keluarga Wijaya akan menikah dengan tukang antar makanan. Kalau ini tersebar, bukankah akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak? Mustahil. Citra, asalkan kamu mau menikah denganku, proyek senilai 10 miliar mobil mewah, dan villa perhiasan, dan pakaian mewah. Pilih sendiri. Hei Citra, kalau menurutku Tuan Shu ini lebih bisa diandalkan. Apa itu proyek 10 miliar? 10 miliar? Aku bisa mendapatkannya kembali dalam sebulan. Apa yang ku dengar? Tukang antar makanan bau, bilang, bisa dapat 10 miliar sebulan. Coba lihat, orang macam apa yang kau pilih? Tidak tahu diri, enggak jelas. Aku selalu menepati kata-kataku. Kalau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Taruhan apa? Apa kita bertaruh siapa yang lebih banyak antar makanannya? Kalau itu, aku memang kalah. Hei, Dimas, akunmu diblokir. Cepat kembalikan baju dan helmnya. nah, kan? Bahkan tidak bisa antar makanan lagi. Gimana mau cari uang? Mimpi kali? 1 bulan dari 1 juta, jadi 10 miliar. Berani bertaruh? Gimana taruhannya? Kalau kamu kalah, kau harus lenyap selamanya dari hadapan Citra. Kalau kamu tidak bisa, Aku pasti bisa. 1 juta, 1 juta. Sepertinya kamu bahkan tidak punya 100.000. Baik, asal kamu bisa melakukannya. Aku akan membatalkan pertunanganku dengan keluarga Wijaya. Kalau kamu tidak bisa, akan kupotong lengan dan kakimu, lalu membuangmu ke laut jadi santapan ikan. Dimas, Baik. Sepakat. Baik, kalian semua menjadi saksi. Jangan menyesal ya. Janji lelaki sejati. Tidak akan kuingkari. Pemuda ini punya nyali. Tuan muda, kalau kamu bisa menang, aku orang tua ini akan menjodohkanmu. Pak, aku mau. Ada apa? Tadi di rumahmu, bukannya kamu begitu bersemangat? Ingin menikah denganku? Ah, sudahlah, aku cuma tidak mau menikah dengan Su Tianye. Kalau tidak, aku tidak akan kabur dari rumah. Siapa yang menyangka? Putri keluarga Wijaya. Ternyata tinggal sekontrakan denganku. Kamu bilang, kok nggak khawatir sama sekali? Sebulan 10 miliar, aku peringatkan Su Tianye itu kejam, dia selalu menepati janjinya. Kebetulan, aku juga orang yang menepati janji. Kamu punya ide? Besok makan dengan Fu Jinghong. Mungkin itu peluang?
Berani sekali kau menipuku. Direktur Fu, ayo kita pindah tempat saja. Kamu, Wah, Nona mau duduk? Ayo gabung aku yang traktir. Direktur Fu, kita duduk di sana. Silakan duduk, Direktur Fu. terima kasih. Tadi kenapa? Tunggu saja, sebentar lagi akan ada yang seru. Kau masih berani menipuku. Berapa lama kau bersamanya? Aku dan dia benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Astaga. Pak Wang, bagaimana Anda tahu? Pesan dulu saya yang traktir. Pak Wang sekarang bisa bicara? Selamat, Bu Fu. Berhasil, Lahan di barat kota. diberitakan lahan di barat kota tercemar parah di bawah tanah. Arus kas perusahaan Fu terputus. Direktur utama perusahaan Fu, Fu Jinghong bunuh diri. Bu Fu, ada bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Pak Wang, kalau memang mau bicara bisnis, Anda tidak perlu bertele-tele. Anda penyelamat saya. Kalau memang bisa membantu, saya pasti akan. Tidak, saya ingin Anda mundur dari persaingan. Lahan di barat kota itu, Pak Wang, yang saya maksud adalah bantuan yang bisa diberikan. Permintaan Anda itu agak keterlaluan. Lahan di barat kota itu, persaingannya ketat. Saya tahu. Tapi perusahaan Fu bertekad untuk mendapatkannya. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga wasiat kakek saya. Sebelum beliau meninggal, beliau ingin sekali mendapatkan lahan ini untuk dijadikan pusat elektronik. Bu Fu, apapun yang terjadi, Anda harus mundur. Saya sudah menginvestasikan banyak dana, tenaga, dan sumber daya. Ini proyek penting perusahaan Fu untuk beberapa tahun ke depan. Tapi, kalau Anda membeli lahan itu, Anda akan mati. Pak Wang, saya tidak tahu siapa yang menyuruh Anda mengatakan ini kepada saya. Anda menyelamatkan saya. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya juga sudah memberi Anda 5 juta. Sekarang kita beres. Bu Fu, semua yang saya katakan itu benar, tolong percayai saya sekali lagi. Bu Fu, setiap kata yang saya ucapkan terbukti. Termasuk yang barusan, aku nggak izinin kamu duduk di tempat itu. Mana bisa sama? Siapa tahu barusan itu memang kamu yang atur. Bu Fu, kalau ibu kerampas berenang, itu juga aku yang atur. Lagi pula, restoran ini, yang ibu pilih. Aku baru tahu tempatnya pas mau datang, masa aku bisa atur dari jauh-jauh hari? Jadi, mau bilang apa? Kamu bisa meramal? Silakan duduk, dengarkan aku. 15 menit. Kamu ganti teh susuku. Aku aja belum minta kamu ganti bajuku. Potong gaji 1 hari. Bu Fu, lihat deh. Cewek yang pakai topi itu, bakal tabrakan sama ibu-ibu yang lewat, teh susu di tangannya tumpah. Mereka berdua bertengkar, kamu ganti teh susu. Itu kamu sendiri yang enggak pegang. Aku aja belum minta kamu ganti bajuku. Kamu ini. Bu Fu, lihat sini. Pelayan itu bakal pecahin gelas, terus dimarahi kepala tokonya. Gaji dipotong. Kamu benar-benar bisa meramal? Tidak penting. Yang penting adalah segera hentikan persaingan untuk tanah itu. Bisakah kau beritahu aku mengapa jika aku memperebutkan tanah itu aku akan mati? Tanah itu dari permukaan tampak bagus tapi di bawahnya tercemar parah. Setelah kau membelinya akan terungkap aliran dana Fu terputus. Bank, para pemegang saham, karyawan semuanya tidak akan melepaskanmu. Kamu bunuh diri. Semua tiket lotre menang memberiku peringatan renang dan kejadian tadi. Mungkin dia benar-benar punya kelebihan.
Jika ragu memutuskan akan timbul kekacauan, kehilangan uang adalah hal kecil. Karena uang sedikit nyawa menjadi taruhan, itulah keputusan yang paling keliru. Baiklah Pak Wang. Aku percaya padamu. Asisten Shu sampaikan perintah ini. Segera hentikan semua urusan proyek landmark barat kota. Bu Fu sudah di tahap akhir, lagi pula, kita sudah membayar depositnya, kalau berhenti kita kena denda juga. Lakukan dulu perintahku. Pak Wang, aku sudah sampaikan perintahnya. Tapi masalah ini tidak sesederhana itu. Aku masih harus menghadapi para pemegang saham. Dan juga... Bu Fu, gawat, Direktur Fu akan mengadakan rapat dia. Fu Jinghong, sebenarnya kamu mau apa? Tender yang bagus kau lepaskan begitu saja, itu denda besar sekali. Uang para pemegang saham, apakah jatuh dari langit? Para pemegang saham sedang menunggumu, kau harus memberi penjelasan. Aku benar-benar gila. Sampai-sampai aku percaya omongan Dimas. Entah ini berkah atau bencana. Pak Dimas, aku harus kembali ke kantor sebentar. Aku ikut denganmu. Bu Fu, kamu mau lewat jalan Yuhua? Ya, jalan itu yang terdekat ke kantor. Jangan. Jalan itu berbahaya, ganti jalan. Bahaya? Ada apa di depan? Ada kecelakaan, sebuah truk menabrak mobil BMW sampai terpental. Pak Dimas, Kalau aku tidak salah tebak, itu pasti mengincarmu. Sopir truknya, mungkin dia salah mengenali mobilnya. siapa sebenarnya yang ingin mencelakaiku? Bu Fu, kita pulang sekarang. Kita jangan ke kantor. Orang yang ingin mencelakaimu pasti akan gelisah. Inkunia. Baik. Bu Fu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini villa pribadiku. Biasanya tidak ada orang datang. Aku menginap di sini 2 hari dulu. Boleh juga. Dengan begitu lebih aman. Pak Dimas, jangan mentertawakan aku. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Ini kartu hitam premium dari perusahaan Fu. Aku memohon padamu untuk bergabung dengan perusahaan Fu sebagai manajer seniorku. Sebentar lagi Citra datang. Beri dia kejutan. Nanti aku bisa di grup Fu. Meraih sukses besar. Aku nggak salah lihat, kan, Dimas? Sial, Kamu gila ya? Restoran Haitian. Itu kan restoran paling mewah di Haicheng. Sekali makan saja minimal 200 juta. Kamu, tukang antar makanan, kamu sanggup bayar? Oh, jangan-jangan kamu kesini untuk menghadangku, minta balikan sama aku? Mimpi. Balikan itu tidak mungkin. Tapi, aku bisa memberimu makanan anjing. Mas Reza memang baik hati. Tidak tahu diri. Kenapa? Apa Siska salah? Kamu punya uang? Dengan penampilanmu yang lusuh itu, dijual pun nggak cukup buat tip. Aku ini cuma karena kamu mantan suami Siska. Ayo, berlutut, aku bisa memberimu pekerjaan. Di perusahaan kami, jadi petugas kebersihan, membersihkan toilet, gajimu 6 juta sebulan. Ayo, cepat ucapkan terima kasih pada Mas Reza. Seperti anjing kehilangan rumah, Mas Reza mau menampungmu, itu suatu kehormatan bagimu. Ayo, cepat ke sini. Bersujud dan berterima kasih. dia pantas.
Kamu, laki-laki dewasa yang diusir dari rumah, Mas Reza rela memberimu makan, itu kehormatan bagimu. Kamu percaya nggak, aku bisa mengusirmu? Untuk jadi anjing di bawah jembatan? Sombong sekali. Berani kau pukul aku? Yang kupukul justru kamu. Selingkuh, tapi tetap arogan. Kulit wajahmu harusnya dijadikan tembok benteng. Rudal pun tak bisa menembusnya. Dan kamu juga. Dasar pria simpanan, tidak malu sama sekali. Minta maaf pada tunanganku. Minta maaf padanya. Dia itu cuma anjing yang kuusir dari rumah. Tunggu dulu. Dia tunanganmu, Dimas? Jangan-jangan dia tertarik pada uang lotre yang kau menangkan, kan? Pakaian KW ini kelihatannya sih meyakinkan. Harganya cuma seharga tiket lotre, Dimas. Jangan-jangan dia sengaja kau bawa untuk menyebalkanku, biar aku cemburu? Lotre itu cuma bagi Dimas. Hanya hiburan saat bosan. Pandangannya adalah 10 miliar. Apa? 10 miliar? Dia? Dasar orang kelas bawah, tidak tahu apa-apa. Bahkan jika dia mengantar makanan di seluruh Haicheng, dia tetap tidak akan bisa dapat 10 miliar. Kalian ini bodoh yang buta. Kalian tahu apa? Aku percaya Dimas. Dia pasti bisa melakukannya. Sudahlah, sudahlah. Kalian berdua ini, jangan kompak terus di sini. Dimas, kau pasti ingin balikan denganku, kan? Di hatiku, hanya ada Tuan Reza. Tidak ada sedikit pun dirimu. Kau ini, hentikan harapanmu. Kalau begitu, begini saja. Kita bertaruh. Jika Dimas bisa menghasilkan 10 miliar, kau harus membuat video selfie. Mengaku dirimu bodoh yang buta. Pengkhianat sampah. Membuang mutiara. Baik, kalau dia tidak bisa dapat 10 miliar, aku akan menelanjangimu, lalu membuangmu ke tengah para pengemis. Baik, sudah jadi kesepakatan. Kau lumayan juga. Tuan Reza. Kamu. Beraninya kamu menghalangiku. Kamu gila ya, Satpam. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Itu dia dua orang miskin itu. Usir mereka berdua. Tuan Reza, Ada apa dengan Anda? Lelaki dan perempuan ini tidak menghormatiku. Patahkan kaki mereka. buang mereka keluar. Tenang saja Tuan Reza, saya pasti memberi Anda kepuasan. Terutama wanita ini. Dia berani memukulku. Telanjangi dia dan buang keluar. Manajer Lee, kenapa Anda memukul saya? Manajer Lee, apa maksud Anda? Dia menghina tamu terhormat kami, memukulnya saja sudah terlalu ringan. Tamu terhormat? Aku ini anggota di tempat kalian? Satu tukang antar makanan? Satu aktor? Masa disebut tamu terhormat? Dengar tidak? Tuan Reza itu anggota di sini Dimas, dan kau wanita ini. Tunggu saja kalian akan diusir. Kalau begitu, hapus saja keanggotaannya. Sampaikan perintah cabut keanggotaan keluarga Zhou. Mulai hari ini, keluarga Zhou masuk daftar hitam, tidak akan dilayani selamanya. Manajer, Usir mereka berdua, apa dasarnya? Siapa dia sebenarnya? karena dia adalah putri sulung kami seret mereka keluar. Apa? Maaf sudah membuatmu kaget tamu yang terhormat. Tidak apa-apa, Nona Shen. Cukup beri aku kompensasi saja, misalnya membership gratis atau semacamnya. Baik banget, malah traktir aku makan soal 10 miliar itu, sudah ada perkembangan. Mas mau bekerja di perusahaan Fu. Benarkah? Itu bagus banget. Jangan-jangan kamu pakai taktik pesona? Bukan. Mas mengandalkan kemampuan dan pesona. Ah, kalau saja ayahku percaya padamu, kalau kamu bisa masuk ke perusahaan Shen pasti akan semakin maju, kamu berencana tetap di perusahaan Fu? Laki-laki sejati mana mau selamanya di bawah orang lain. Tapi soal masa depan, dengan perusahaan Fu sebagai sandaran, akan lebih lancar. Lalu apa rencanamu? Baik Fu Jinghong dalam bahaya, aku harus pergi ke sana.
Kenapa teleponnya tidak diangkat? Bikin cemas. Siapa kamu? Mau apa? Mau ambil nyawamu. Tolong, Tidak ada yang bisa menolongmu. Tunggu saja. Bufu. Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Pak Wang. Tidak apa-apa? Jangan takut. Aku oleskan obat untukmu. Sakit? Tidak sakit. Kamu mau pergi hari ini? Bisakah kamu tinggal menemaniku? Aku takut. Pria ini sangat istimewa. Dengan dia di sini, aku jadi lebih tenang. Sungguh menyiksa wanita, cantik luar biasa di depanku, aku harus menahan diri, aku benar-benar pria baik. Sudahlah, mari hitung domba, 1 domba, 2 domba, 3 domba, 1000 domba. Maaf, Direktur Fu. Kamu kenapa? Aku ingin membuatkanmu sarapan. Halo, Direktur Fu Ibu, segera ke perusahaan Ketua Fu, dan yang lain akan mengadakan rapat dewan memberhentikanmu dari jabatan. Aku segera sampai. Aku menemanimu pergi. Yun Yeze. Fu Jinghong ini keterlaluan, membuat masalah sebesar itu, tapi orangnya menghilang. Dia sama sekali tidak menganggap para direktur. Kalian semua mengalami kerugian besar kali ini. Perusahaan Fu mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus bekerja sama untuk melewatinya. Semua salah Fu Jinghong. Wanita ini tidak sanggup memikul tanggung jawab besar. Aku tidak sanggup memikul tanggung jawab besar. Haruskah aku menyerahkan posisiku padamu? Aku tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Jadi, posisi ini kuserahkan padamu? Fu Jinghong, sikap macam apa itu? Aku adalah cucu tertua keluarga Fu. Posisi ini seharusnya memang milikku. Lalu kenapa kakek memberikannya padaku? Bukan untukmu, kau. Kalau kakek tahu, kau telah membawa perusahaan Fu ke dalam krisis, dia pasti akan menyesal. Nega. Jinghong, kau juga jangan salahkan kami. Kau yang berbuat salah lebih dulu. Sekarang para direktur tidak lagi mempercayaimu. Sebaiknya kau mengundurkan diri. Direktur Fu, silakan duduk. Posisi ini, Direktur Fu layak duduk di sini, dan akan duduk dengan stabil. Bukan sembarang orang bisa duduk di situ. Siapa kau? Oh, kita pernah bertemu.
Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas bertemu denganku. Para hadirin. Begitu pasar saham dibuka hari ini, saham kita terus anjlok. Dalam sekejap, ratusan juta menguap, dan Direktur Fu, hari ini, pertempuran terakhir untuk lahan di distrik barat. Kenapa kau tidak datang? Apa maksudmu? Aku hanya ingin Direktur Fu bersamaku menyaksikan kemenangan perusahaan Shu. Begini saja, aku akan berkunjung. semua ini karena keputusanmu yang salah. Kau harus bertanggung jawab penuh, mundurlah. Begini saja, kau mundur dulu, urusan selanjutnya biar aku yang selesaikan. Kau mau merebut kekuasaan? Masih terlalu cepat. Kamu pikir kamu siapa? Ini rapat direksi? Apa kamu berhak bicara? Keluar! Dia Dimas. Sayalah yang mengundang. Manajer senior dengan kartu hitam, setara direktur. Dia pantas jadi manajer senior? Terus, aku lebih baik dari kamu yang cuma bisa gombal dan boros. Hehehe, Mas Shu. Hehehe, Anda datang. Maaf, saya tidak menjemput. Duduk, duduk, duduk. Hehehe. Kalau orang tak tahu, pasti mengira dia ayahmu. Kamu ngomong apa? Mas Shu sudah dapat tanah di barat kota. Asalkan mau kerjasama, perusahaan Fu bisa selamat dari krisis ini. Ini rapat direksi Fu. Tidak ada tempat untuk keluarga Shu. Ibu Fu, kami keluarga Shu, sudah dapat tanah di barat kota. Kalian pasti tahu apa artinya ini. Mengingat kerja keras kalian selama ini. Kalau kalian mau memohon padaku, aku akan kasih kalian sedikit keuntungan. Belum tentu siapa yang minta. Oh, saya pikir siapa. Ternyata kamu. Mas Shu, Anda kenal bocah ini? Bukan cuma kenal. Bocah ini juga berani ngomong besar, berani bertaruh denganku. Dia bilang bisa dapat 10 miliar sebulan. Hahaha. Kalian tahu, siapa orang ini? Dia itu siapa? Dia tukang antar makanan. Hehehe. Tukang antar makanan? Bocah ini bernama Dimas. Dia pengantar makanan. Susah payah antar satu pesanan cuma dapat puluhan ribu. Bahkan kalah banyak dari yang kuberi ke pengemis. Apa? Seorang pengantar makanan? Berani-beraninya dia ikut campur di sini, usir dia keluar. Tunggu. Dia orangku. Siapa yang berani? Ngapain buru-buru? Para direktur, coba tunggu. Lihat aku untuk Direktur Fu untuk menyelamatkan kerugian perusahaan Fu. Aduh, Fu Jinghong. Jangan-jangan kamu mendengar kata-kata pengantar makanan ini. Lalu mundur dari persaingan? sungguh tidak masuk akal. Syaratnya, perusahaan Shu akan di atas tanah ini membangun taman hiburan. Perusahaan Shu akan meroket. Haha, Fu Jinghong. Kalau mau aku bantu kamu, patahkan kaki Dimas. Lalu berlutut memohon padaku. Meroket? Kamu yakin? Yakin, 1000% yakin. Kamu yakin sudah tanda tangan di kontrak? Sudah bayar? Sudah pasti? Betul, tidak akan berubah. Benar-benar jenius. Kamu, Kau, diam, ini rapat direksi, bukan pasar. Cepat pergi dari sini. Para direktur, mengingat Fu Jinghong berulang kali salah mengambil keputusan, saya usul cabut semua jabatannya. Saya setuju. Saya setuju, saya setuju. Kami setuju. Tiga, dua. Diberitakan, lahan di barat kota tercemar parah. Perlu diuji ulang, waktu mulai pembangunannya tidak menentu. Ini. kamu memenangkan lelang tanah itu. Bahkan dengan tawaran lebih tinggi. Menghabiskan 18 miliar. Ya, itu arus kas grup Shu. Sekarang semuanya hangus. Cepat kembali ke sini. Tuan Muda Shu, Semuanya. Bagaimana menurut kalian? Direktur Fu bijaksana, berpandangan jauh, salut. Betul. Hanya rugi sedikit denda.
Uang untuk tanah itu tidak hilang. Saham grup Fu akan naik pesat, denda kecil itu akan kembali 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalian berdua minta maaf kepada Direktur Fu. Jing Hong, Panggil Direktur Fu. Direktur Fu. Keputusan untuk proyek ini. Anda benar. Semua ingat, Direktur Fu adalah satu-satunya pengambil keputusan di grup Fu. Perkataan orang lain tidak berlaku. Kali ini kau menyelamatkanku. Menyelamatkan grupku. Bagaimana aku berterima kasih kepadamu? Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu aku buka rekening keuangan, dan beri otorisasi. Aku bertanggung jawab atas lelang tanah berikutnya. Ini adalah salah satu rekening keuangan yang tidak kupakai. Sekarang kuberikan padamu, ke dalam rekening ini, aku sudah memasukkan 50 juta. Kalau untung, itu untukmu. Kalau rugi, itu jadi tanggunganku. Terima kasih, Direktur Fu. Mengenai lelang tanah berikutnya, aku sudah melihat datanya. Tidak ada yang cocok untuk grup Fu. Cocok atau tidak? Aku yang memutuskan. Modal 50 juta. Aku gandakan 3 kali lipat. Apa mataku salah? Ini kan si pecundang mantan suamiku berani datang ke sini. Jangan-jangan dia datang ngantar makanan? Wah, ganti lagi? Tuan Shu. Pakai sepatu yang sudah dipakai banyak orang, nggak takut kena penyakit? Kamu ngomong apa? Urusanku. Jangan ikut campur. Cari tempat yang sejuk terus diam di sana. Bikin sial lihat kamu. Aku belum meremehkanmu yang beli tanah tak berguna kamu malah meremehkanku. Gimana? Dari pukulan 18 miliar itu kamu sudah bangkit. Kamu ngerti apa? 18 miliar. Bagi Tuan Shu itu hal kecil. Siapa yang kayak kamu? 180 aja bisa bikin kamu mati. 18 miliar. Hal kecil. Masalah kemarin, itu cuma kucing buta yang menabrak tikus mati. Buat apa sombong? Aku nggak peduli. Hari ini Tuan Shu akan pamer kekayaan di sini. Biar kamu yang miskin buka mata. Lihat apa itu kaya raya. Cepat pergi. Jangan menghalangi jalan Tuan Shu. Lihat enggak? Manajernya sendiri keluar menyambut Tuan Shu. Orang miskin kayak kamu, meski lahir ulang 10 kali, nggak akan layak. Itu semua berkat Tuan Shu. Manajer. Manajer Wang silakan masuk. Manajer Wang silakan masuk. Manajer Wang. Mustahil, dia cuma tukang antar makanan. Diam. Kamu cantik banget. Ngomong ngawur di sini. Manajer Wang adalah manajer senior perusahaan Fu, tamu kehormatan kita. Manajer Wang silakan masuk. Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi manajer senior di perusahaan Fu? Ternyata, aku meremehkan bocah ini. Dia bahkan berhasil dekat dengan Fu Jinghong. Sampai dapat posisi manajer. Naik jabatan dengan uang perempuan. Dia sama sekali tidak mengerti saham, hanya pura-pura. PT Tianzong diakuisisi dan direstrukturisasi. Sahamnya naik 3 kali lipat, PT Kuai Guang, karena artisnya bermasalah, sahamnya anjlok. Alibaba. Manajer. Beli PT Tianzong. Anda yakin? PT Tianzong? Yakin. 50 juta. Beli semuanya. Manajer Lee, Anda mau mengganggu klien? Dimas, kalau kamu benar punya 50 juta, mendingan kasih ke aku. Aku minta Tuan Shu yang bantu kelola untukmu. Nanti kalau sudah untung, kita bagi 50-50, gimana? Menjauhlah.
Perhitungan kamu kelihatan banget. Kamu ketawa apa? Ketawa karena kamu nggak punya malu. Aku tuh nggak tahan kalau ada orang yang menganggap orang lain bodoh. Tapi aku masih perlu mengingatkanmu. Perusahaan Tianzong ini akan turun loh. Makasih sudah mengingatkan. Tapi aku lebih percaya pada penilaianku sendiri. Manajer Lee, pasang 10 juta Kuai Guang Entertainment. Ada orang yang memang nasibnya jadi orang miskin. Bahkan kalau dapat uang dia juga nggak akan bisa menyimpannya. Betul. Aku punya info orang dalam. Perusahaan Tianzong ini sudah bangkrut. Sedang menunggu restrukturisasi. Sementara Kuai Guang Entertainment ini baru saja mengontrak raja lagu baru. Inilah saat yang tepat untuk naik besar. Tuan Shu, kalau dapat untung besar, kamu mau kasih hadiah apa ke aku? Aku kasih kamu sebuah tas. Terima kasih, Tuan Shu. Manajer Lee, investasikan juga 10 juta untukku. Ke Tianzong saja. Kamu ikut dia rugi. Hati-hati, bisa-bisa celana dalammu pun habis. Nona tenang saja, pasti untung, nggak rugi. Aku kesal melihat orang yang sombong. Ketiganya sudah selesai. Kuai Guang Entertainment naik. Tuan Shu, kamu hebat sekali. Lihat, dasar orang miskin. Inilah kehebatanku. Kerugianku bakal balik lagi dalam sekejap. Kamu bakal nangis. Kuai Guang Entertainment resmi mengumumkan baru saja mengontrak raja lagu baru. Naik lagi. Tambah lagi 20 juta. Muak. Yang cari mati itu kamu, kan? Di sekujur tubuhmu, cuma mulutmu yang paling keras. Konyol banget. Santai. Lihat saja pelan-pelan. Kamu yakin banget? Yakin. Masih naik. Kali ini gua untung gede. 5, 3, Bahkan kalau kamu menghitung pi, tetap nggak guna. Raja lagu pendatang baru ketahuan lip sync, diduga menggelapkan pajak, menjadi artis di hiburan cahaya cepat yang kontraknya paling singkat. Sudah masuk trending. Dia pacaran sama 4 cewek sekaligus. Pas konser, dia juga ngajak 7 netizen tidur bareng. Dia jago banget ngatur waktu. Turun. Cepat jual yang gua beli semuanya. Sudah telat. Apa? Hancur. Saham Langit Tengah naik. akhirnya. Kamu tahu dari awal akan naik. Mustahil. Dimas. Kamu itu sampah. Pasti. Kamu asal nemu. Betul. Masih naik. Saham Langit Tengah sudah naik 5%. Mau ambil untung sekarang? Jual sekarang? Kurang? 10%. 15%? Limit naik. Kamu hebat banget. Siapa namamu? Boleh aku panggil kamu Dewa Saham? Jangan keras-keras, kamu bikin telingaku hampir tuli. Dimas. Uang ini. Bukan urusanmu. Apa sih yang kamu sombongkan? Tuan Shu kita. Dalam sekejap bisa mengembalikan uang ini. Citra kenapa? Aku kangen kamu, gimana urusannya? Aku sekarang di bursa, coba-coba aku untung 10 juta. Dimas, kamu hebat banget. Kamu di mana? Aku mau ke sana mencarimu. Kamu tunggu aku di Mall Century. Kita ketemuan di sana. Hari ini aku belikan kamu kado. Beli sepuasnya. Pria ini menarik juga. Selamat datang. Bagus. Yang ini gimana?
Capek. Istirahat dulu. Aku akan masak. Aku mau makan mie berbentuk hati. Oke. Aku langsung buat sekarang. Mie berbentuk hati yang asli. Ayo makan. Hari ini kita bisa dapat 10 miliar? Tenang saja. Tidak masalah. Dimas, kau ternyata juga datang ke lelang ini. Kok kamu lagi? Pakaianku ini cantik, kan? 50 juta lebih loh. Dimas yang beli. Sombong banget sih. Sialan, padahal semua ini seharusnya milikku. Tuan muda, menangkan tanah yang kamu inginkan, kau pasti akan memberiku hadiah juga. Kan? Citra, jangan lupa, antara aku dan orang ini, taruhannya belum selesai. Kau masih tunanganku. Siapa yang setuju? Ayo kita masuk. Dimas, aku tidak akan membiarkanmu menindasku. Dan Putri keluarga Wijaya cantik banget. Siapa pemuda di sampingnya? Kayaknya asing. Mungkin dia dari keluarga besar misterius, pemuda berbakat. tukang antar makanan. Tuan muda, apa maksud Anda? Dia tukang antar makanan. Tapi dia bisa hidup dari perempuan. Itu benar-benar jago menjilat. Mantan suamiku ini ternyata lumayan hebat, tiba-tiba berubah. Bikin malu. Mulut orang itu jahat, Tuhan pun tidak tahan melihatnya. Tanah pertama hari ini. Di utara kota. Harga awal, 1 miliar. Kita mau menawar? Kita mau menawar? 1 miliar 10 juta. 1 miliar 100 juta. 1 miliar 100 juta. Ada yang menawar lebih? 1 miliar 500 juta. Dimas, kenapa kau mengacau? Kamu punya uang? Tentu. Hari ini aku mewakili grup Fu, uang segini bukan apa-apa. 1 miliar 600 juta. 2 miliar? Ini keterlaluan banget. Dia benar-benar tukang antar makanan. 2 miliar 200 juta. 2 miliar 200 juta. Ada yang menawar lagi? 2 miliar 200 juta. Sekali. 2 miliar 200 juta. 2 kali. 2 miliar 200 juta. 3 kali. Terjual selamat, Tuan Shu. Tuan Shu memang jago. Ada orang yang pura-pura, tapi nggak bisa berubah inti yang manis. Orang miskin tetap miskin. Meski hidup dari perempuan, tetap sulit untuk berhasil besar. Kamu? Nggak apa-apa. Kali ini kita susah payah mengumpulkan lebih dari 5 miliar. Kita harus dapatkan kembali lahan nomor 3 untuk menutup kerugian sebelumnya. Selanjutnya, lahan nomor 2. Lokasinya bagus. Prospek masa depannya lebih baik. Harga awal 1 miliar 500 juta. Berkas lahan nomor 1 kurang lengkap, sedang diselidiki. Di bawah lahan nomor 2 ditemukan pasir hisap, tidak cocok untuk bangunan. 1 miliar 510 juta. 1 miliar 540 juta. Dimas, uangmu tak pernah untukku. Suatu hari, aku akan membuatmu kehilangan semuanya. Membuatmu jadi sampah kelas bawah seumur hidupmu. 2 miliar. Dimas, berani-beraninya kamu menyaingi aku. 2,2 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Kedua kalinya. 3 miliar. Ketiga kalinya. Hebat, Tianye. Diam kau. Hebat ya, Tianye. Langsung dapat 2 bidang tanah. Tapi biayanya tinggi sekali. Bisa balik modal? Uangku banyak, bukan urusanmu.
Aku cuma bawa 5,5 miliar. Ayahku suruh aku menawar nomor 3. Sekarang tinggal 300 juta. Gimana dong? Berikutnya, tanah nomor 3. Prospek kedepannya lebih bagus. Harga awalnya 2 miliar. Tawar yang ini, 2,5 miliar. Dimas, kamu masih berani? Kamu boleh menawar sesukamu. Lagi pula, hebat, Tianye. Kehilangan tanah nomor 3. Uang juga habis. Gimana aku lapor nanti? 2,6 miliar. 2,8 miliar. 2,8 miliar. Kedua kalinya. 2,8 miliar. Ketiga kalinya. Laku. Selamat untuk Bapak ini. bagus banget Dimas. Kalau tanah ini dikembangkan, jangankan 10 miliar, 30 miliar pun tidak masalah. Kamu menang. Sudah senang begitu? Kamu menang. Aku bisa membatalkan pertunangan. Tentu saja aku senang. Permisi. Boleh saya lihat tanah nomor 4? Haha. Dimas, kamu bodoh ya? Tanah nomor 3 sudah laku. Mana ada tanah nomor 4? Bapak ini. Dulu memang ada tanah nomor 4. Tapi karena terlalu sering tidak laku, jadi hari ini dibatalkan mendadak. Berapa harganya? 20 juta. Aku ambil. Citra, kamu tega karena orang seperti ini. Sampah itu, sampai kau ceraikan aku. Dia cuma segitu doang. Kemarin itu cuma hoki sialan. Bener. Tuan Shu kaya raya, hari ini berani menghabiskan 5 miliar. Dimas, kamu dibanding Tuan Shu, masih ketinggalan jauh. Kalian jangan sok pintar. Lelang itu soal menang besar dari modal kecil. Paham? Tanah tak berguna. Dibeli juga percuma. Citra, kalau kamu mau temani aku satu malam, aku kasih kamu sebidang tanah. Gimana? Tuan Shu, Berani kamu mukul aku? yang aku pukul ya kamu. Shu Tianye. Kalau lain kali kamu berani macam-macam sama Citra, bukan sekadar tamparan lagi. Hahaha. Baik. Kalau aku nggak bikin kamu tahu kehebatanku, aku bukan Shu lagi. Kukira putri keluarga Wijaya, menikah dengan keluarga besar yang tersembunyi, nggak nyangka ternyata sampah. Nggak dengar? Dia cuma cowok yang ditanggung istri. Citra, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Asal malam ini kamu mau patuh menemaniku. Kalau tidak, kamu dan keluarga Wijaya, termasuk sampah itu, nggak akan ada yang kulepas. Tuan Shu, urus dirimu sendiri dulu. Lagi pula keluarga Sumu, sudah habis. Halo? Kamu nggak dapat bidang ketiga? Nggak, aku dapat 2 yang pertama. Lumayan juga. Buat apa kamu beli 2? 2 yang pertama ada masalah. Apa? Ini, nggak mungkin. Masih sisa berapa? Habis semua. Berkas lahan nomor 1 tidak lengkap sedang dalam penyelidikan. Di bawah lahan nomor 2 ditemukan pasir hisap, tidak cocok untuk bangunan. Dimas, kedua lahan ini bermasalah. Apa kamu sudah tahu dari awal? Berani-beraninya kau menipuku. Bukannya aku yang memaksamu membeli, kamu sendiri yang memaksa untuk membelinya. Berani-beraninya kau menipu Tuan Shu? Tuan Shu tidak akan melepaskanmu. Urusan Dimas, tidak usah kalian khawatirkan. Ayo, kita pulang. Kamu masih berani menatapnya? Apa kamu mau pergi dengannya? Mana mungkin? Di hatiku, aku paling mencintaimu. Itu baru benar. Dimas, urusanku denganmu belum selesai. Aduh. Aku bilang apa tadi? Si Dimas itu memang penipu. Nah, jadinya begitu. Seluruh kota sudah tahu. Putriku dapat penipu, bahkan membeli tanah kosong. Aku rasa, Menurutku, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Dimas bukan orang yang impulsif. ayah, faktanya sudah jelas di depan mata, kenapa Bapak masih membelanya? Aduh, bagus juga, dia tidak akan mendapat 10 miliar. Kalau begitu, pernikahan Citra dan keluarga Su. Kakek ayah, ibu kami sudah pulang.
Kamu masih berani datang? Ayah, Apa maksudmu dengan perkataan itu? Dimas sudah menepati janjinya, dia menghasilkan lebih dari 10 miliar. Citra, aku tanya kamu hari ini kalian pergi ke lelang, kan? Ya, kami. Kalian menghabiskan 20 juta, kan? Membeli tanah tak berguna. Memang ada tanah tak berguna, tapi juga ada. Apalagi, kamu tampil mencolok bersamanya. Sekarang semua orang tahu putriku memilih orang yang tidak berguna. Mereka semua meneleponku untuk bertanya, aku kehilangan muka karenamu. Pak, cuman 20 juta. Dimas, Ini soal uang? Ini soal pandangan dan pikiran. kenapa buru-buru? Biarkan Citra menyelesaikan ucapannya. kakek Dimas memang membeli tanah yang kurang bagus, tapi dia juga dapat tanah yang sangat bagus, jangan bilang 10 miliar, bahkan 30 miliar pun mungkin. Benarkah? Sudahlah, jangan membelanya. Aku sudah menanyakannya. Keluarga Shu membeli 2 bidang perusahaan, Fu membeli 1 bidang, apa hubungannya dengan dia? Citra, menurutku, lebih baik kamu berhenti saja dengannya. Tidak mau? Bu, pernikahan adalah hal besar bagiku, bisa aku yang memutuskan sendiri, Dimas itu baik. Kalian tidak bisa karena kesalahan sesaatnya menolaknya. Apa ayah dan ibu akan mencelakaimu? Ini kesalahan sesaat, ini tidak punya pandangan pikiran tidak jernih. Orang seperti ini, apa aku bisa mempercayakanmu padanya? Keluarga Shu itu, itu keluarga besar dan berkuasa, semua itu memang sudah semestinya benar, kan? Astaga. Shu kalah 3 kali beruntun, terpukul parah. Baru saja atasan memutuskan untuk menyambut 100 tahun kota membangun pusat keuangan baru. Lahan di pinggiran kota bertahun-tahun tak diminati, akhirnya berkembang pesat. Dimas, Ini bukan tanah kosong. Pelan-pelan, jangan jatuh. Dimas, kamu hebat sekali, aku bangga padamu. Citra, terima kasih, selalu berada di sisiku. Kakek, ayah, ibu, Dimas tidak kalah. Dia tidak mempermalukan. Keluarga Wijaya Dimas punya wawasan dan kecerdasan. Bagus, bagus pantas jadi menantu keluarga Wijaya yang baik. Ayah, bagaimana pendapatmu? selamat ya, Dimas. Dan, maaf ya, Dimas, tante juga minta maaf ya. Om, tante tidak perlu minta maaf, bisnis memang begitu, untung rugi itu hal biasa. Aku juga harus berterima kasih kepada kalian, karena kalian memberikan yang terbaik untukku. apa? Tentu saja Citra. Bagus sekali. Pernikahan ini, aku setujui. Dimas, pendatang baru di dunia properti. Hari ini menciptakan mitos bisnis, membuka babak baru pusat keuangan kota tua yang berusia ratusan tahun. Ternyata kamu meminjam nama keluarga Fu dariku. Ternyata untuk ini. Halo, Bu Fu, ada apa? Dimas, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih juga, karena Bu Fu mempercayaiku mengizinkanku memakai nama keluarga Fu. Dimas, aku. Dimas, ayo cepat, kita foto bareng, tinggal kamu aja. Aku datang. Silakan duduk, Bu Fu. Bu Fu, kamu tidak apa-apa? Bu Fu, semua yang saya katakan itu benar. Tolong percaya padaku sekali lagi. Ternyata di waktu yang salah bertemu dengan orang yang tepat. Sungguh menyakitkan. Bu Fu, ada apa? Dimas, kamu ada waktu besok? Temani aku ke pameran batu giok. Aku bisa. Kamu mabuk. Tidak, aku sangat sadar, Dimas. Besok selain pameran, aku masih punya hal lain yang mau kukatakan padamu. Baik. Kalau begitu, sampai besok. Sampai besok. Fu Jinghong, Ya. Agak aneh.
Dia sepertinya mabuk. Jangan-jangan dia suka kamu? Dia kan direktur utama grup Fu. Mana mungkin dia suka aku? Apa maksudmu? Apa kamu meremehkanku, atau kamu menilai dia terlalu tinggi? Maaf, aku salah ngomong. Terus, maksudmu apa? Aku hanya suka kamu. Bu Fu, kamu mau beli yang seperti apa? Aku mau beli hadiah untuk dikasih ke orang. Dikasih ke orang yang seperti apa? Maksudku, yang muda atau yang lebih tua. Karena soal batu giok ini, itu tergantung orangnya. Yang muda. Kalau begitu, aku sudah paham. Dimas, kamu lagi. Dimas, kamu lagi. Astaga, kamu benar-benar seperti hantu. Justru kamu yang mengikuti kami. Tahu, Tuan Shu akan datang, lalu mengekor di belakang. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku dan kalian. Tentu saja. Kamu belum tahu kan? Keluarga Shu sukses berkat bisnis batu giok. Apalagi, Tuan Shu, kami sangat tajam matanya. Di tangannya, tidak ada batu yang merugi. Dia. Perkataan itu agak berlebihan. Dasar laki-laki, apa yang kamu tahu? Bu Fu, aku sarankan kamu jangan sering bergaul dengannya. Soal memilih batu giok, satu potongan bisa merugikan. Uangmu pun melayang. Aku suka. Tuan Shu, jangan sampai kamu melepaskan mereka. Biarkan mereka melihat kemampuanmu. Mau tanding buka batu denganku? Baiklah. Aku akan buat kalian kalah sampai mempertanyakan hidup. Tapi aku tidak yakin Tuan Shu berani. Oh, Tuan Shu baru saja menghabiskan 5 miliar untuk membeli 2 bidang tanah kosong. kamu. Baik. Baiklah, hari ini aku akan menemanimu main-main. Biarkan kamu melihat apa itu ketajaman mata, apa itu kemampuan, apa itu kemampuan. Tuan Shu hebat. Kita masing-masing memilih batu mentah. Siapa yang potongan batunya lebih berharga, dialah pemenangnya. Kalau kamu kalah, serahkan tanah itu padaku. Dan berlutut di depanku. Bersujud 10 kali. Berani bertaruh? Dimas, Kenapa tidak berani? Kalau Tuan Shu yang kalah. Bagaimana? Haha. Bertaruh batu menguji ketajaman mata. Bukan semua orang bisa melakukannya. Kamu pikir kamu masih bisa lolos begitu saja? Kali ini, aku akan memenangkan kembali semua kerugianku sebelumnya. Maksudku, kalau kamu kalah, bagaimana? Kalau aku kalah, aku ganti 10 kali lipat. Dan aku akan berlutut di depanmu. Ramai sekali. Ramai sekali. Oh, kamu? Halo, Kenalan yuk, namaku Kiao Xia. Dimas. Kalau sudah begini, aku yang jadi saksi. Gimana? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya jadi saksi. Kalau aku jadi kamu, diam saja, biar nggak malu. Kamu. Tuan Shu, dia ganggu aku. Aku nggak butuh saksi. Pergi sana. Jangan menghalangi pandanganku. Kalau aku si tua ini, punya hak enggak? Kamu muncul dari mana sih? Hahaha. Oh, ternyata Ketua Kiao. Anda adalah Ketua Asosiasi Batu Mulia. Dan juga mengawasi Asosiasi Barang Antik. Industri giok dan barang antik berkembang pesat. Itu berkat Bapak yang menjaga. Dengan Bapak jadi saksi. Saya senang sekali. Ayah. Mereka meremehkan anakmu. Ayah. Oh, rupanya Nona Kiao tadi. Sungguh lancang ya. Sudahlah. Jadi, bertaruh atau enggak? Bertaruh. Tentu saja harus bertaruh. Aku juga ingin bocah ini berlutut di depanku. Kalau begitu, ayo mulai. Kalau begitu, aku duluan. Dimas. Kamu tuh bisa apa? Aku tahu banget. Main curang, kamu lumayan. Tapi kalau judi batu, itu soal ketajaman mata, kekayaan dan kekuatan. Mana mampu menyaingi Tuan Shu? Aku memang kurang jeli. Kalau enggak, masa iya dulu aku mau menikahimu? Kamu? Saudara-saudara, hari ini akan kuperlihatkan kepada kalian. Apa itu kaya mendadak? Wah,
mata Tuan tajam sekali. Ini dari area harga tinggi kami, yang kualitasnya terbaik, tapi harganya segini. Berapa harganya? 5 juta. Cuma 5 juta? Aku kira berapa, ternyata cuma segitu. Ambil, potong batunya. Lihat, kan? Ini. Itu baru namanya berkelas. Benar? Tuan Su, yang habiskan 5 miliar, beli 2 tanah kosong. Masa iya dia nggak berkelas? Jangan banyak omong, cepat. Aku mau lihat, batu bagus apa yang bisa kamu pilih. Dimas, pilih saja sesukamu, aku yang bayar. Mau bantuan? Nggak usah. Aku pilih pelan-pelan saja. Kalian berdua, tunggu saja lihat aksinya. Naik. Batu ini menghasilkan giok es. Kualitasnya sangat bagus. Paling tidak bernilai 15 juta. 15 juta. Untungnya 10 juta. Tuan Shu, matamu benar-benar tajam. Bagus. Yang satu ini, baik warnanya, maupun teksturnya, semuanya kelas atas. Dimas, kamu harus mengaku kalah. Dengar sendiri, kata Ketua Kiau. Bayar 10 kali lipat sekarang. Berlutut, sungkem, dan minta maaf. 10 kali lipat. Itu artinya 100 juta. Kalau dibanding dengan Tuan Shu, kamu pasti kalah. Ya? Aku saja belum pilih, kenapa kamu sudah yakin aku kalah? Disadi. Ketua Kiao, yang lebih bagus dari batu ini, apa saja, giok hijau dan giok ungu, semua bisa. Tapi, giok ungu sangat langka, kali ini aku datang, hanya ingin melihat, apakah bisa beruntung menemukannya. Jangan banyak omong, buang-buang waktu. Baik, hari ini, aku akan membuatmu terbuka matanya. Apa aku salah lihat? Dia pergi ke area limbah. Sepertinya dia akan kalah. Sepertinya hari ini aku harus bantu Dimas turun tangan. Jangan sampai dia kalah. Yang ini, Kamu membual dari tadi. Aku pikir kamu setidaknya akan pura-pura. Ternyata milih yang segede ini. Dimas, apa kamu paham batu mentah? Tuan Muda Sukami, sejak dalam kandungan semuanya tentang batu mentah. Kamu bahkan belum pernah lihat batu giok mentah. Berani-beraninya lawan dia. Dimas, batu ini biar aku yang bayar. Pilih saja. Jangan khawatir soal harga. Hei, itu nggak boleh. nggak usah, aku sendiri yang bayar. Yang ini berapa? Batu ini di area limbah. Di sana, berapapun ukurannya semuanya 500 per biji. 500. 500 lawan 5 juta. Hari ini aku benar-benar melihat hal yang menakjubkan. Nih, Hei, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita pergi bareng menyaksikan momen keajaiban? Gimana? Aku setuju. Pasti sangat seru. aku nggak masalah. Tunggu, Dimas, jangan-jangan kamu takut? Kalau takut buruan berlutut. Minta maaf. Kembalikan tanahku. Kalian jangan keterlaluan. Siapa yang ganggu dia? Berani main, berani kalah. Waduh, tanganku gatal banget. Lihat yang begini, cewek jalang, langsung pengen ku tampar. ingat kata-kata kalian ya. Berani main, berani kalah. Jangan potong terlalu besar, ikutin sisi ini, nggak lebih dari 1 senti, sisanya, tinggal diamplas aja. Kamu yakin? Iya. Violet. Itu Violet. Ayah, beneran Violet, kan sudah kubilang, dia jago banget. Sudah, jangan digoyang lagi, nanti aja, setelah dipotong. Betul. Baru diakui setelah dipotong. Kalau cuma segini, meskipun itu Violet, kamu tetap kalah. Betul, ini Violet, warnanya pekat, kejernihannya sangat bagus, benar-benar langka, kualitas terbaik, gak nyangka. Hari ini bisa di sini melihat Violet dengan kualitas begini. Benar-benar, suatu keberuntungan, hahaha. Ayah, ini harganya berapa? Hei, cuma 10 juta. Batu milik Tuan Muda ini, nilainya 15 juta. 100 juta, Apa? 100 juta? 100 juta. Tuan Muda. Sesuai kesepakatan taruhan, kamu harus membayarku 1 miliar. Tuan Shu, sesuai taruhan,
kamu harus bayar aku 1 miliar. Tuan Su, Keluarkan uangnya. Aduh, dan masih harus berlutut. Mau uangku? Mimpi. Berlutut padamu? Kamu pantas? Kenapa? Nggak mau ngaku? Mau main curang? Kamu tidak menghormati aku orang tua ini? Berani melanggar aturan? Keluarga Shu tidak mau berkecimpung di bisnis ini lagi? Awalnya aku mau cari hoki di sini untuk menutupi kerugian. Sekarang harus bayar dia 1 miliar. Tapi si tua Kiao juga nggak boleh menyinggungnya. Baiklah. Uangnya untukmu. Tapi cepat atau lambat akan kuambil semuanya kembali. Tunggu. Kamu masih mau apa? Menyuruhku berlutut? Kamu pantas menerimanya? Berani main, berani kalah. Itu katamu. Betul, berlututlah. Aku nggak mau berlutut. Kamu bisa apa? Berlututmu. Tentu saja pantas. Nah, aku sangat kagum dengan ketajaman matamu. Bisakah batu giok ungu ini kau jual padaku? Tenang saja. Tenang, kamu nggak akan rugi. Pak Tua, terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Tapi batu ini milik Bos Fu. Hari ini aku datang untuk membantunya menilai. Kalau Bapak percaya padaku, aku akan bantu Bapak pilihkan lagi. Gimana menurut Bapak? Baik, baik. Baik, baik. Hahaha. Pria sejati nggak akan tahan dihina seperti ini. Tuan Su, aku punya cara. Bisa menghukum Dimas sekaligus bisa membuat Tuan dapat bisnis Fu Jinghong. Nah, kali ini berkat kamu, aku jadi bisa membeli barang incaran. Kalau ada waktu mampirlah ke tokoku. Tenang, pasti aku akan berkunjung. Nih, aku traktir permen. Terima kasih. Kalau begitu kami pergi dulu. Dimas, aku ingin bicara denganmu. Ada apa, Bu Fu? Aku. Halo? Bu Fu, ada urusan mendesak di kantor Bu, mohon kembali sebentar. Baik, aku segera kembali. Bu Fu, aku antar Bu. Tidak usah, bukankah kamu bilang masih mau pilih beberapa lagi? Aku sendiri saja. Dimas, batu ini sebenarnya hadiah untukmu yang ku beli. Halo Citra. Dimas sudah beli batunya. Udah ketemu. Tunggu aku pilih beberapa lagi, pilih yang paling bagus, buatkan perhiasan untukmu. Kamu baik banget. Muah. Pergilah. Dimas. Fu Jinghong. Malam ini, aku pasti akan membuat kalian menanggung akibatnya. Silakan menikmati. Terima kasih untuk makan malamnya hari ini. Bu Fu. Jangan minum. Hari ini aku hanya ingin mabuk. Baik. Kalau begitu, mabuklah sepuasmu. Hal-hal setelah ini, aku yang urus. Dimas, Kamu tahu nggak? Aku Aku tahu kamu sangat tidak enak. benar. Aku sangat-sangat tidak enak. Terutama di sini sakitnya parah. Aku antar kamu ke kamar sebentar lagi, baikan. kamar 616.
Bu Fu minum obatnya, nanti baikan. Bu Fu, sadarlah. Aku sangat sadar. Dimas. Aku tahu itu kamu. Tuan Shu, hari ini, apakah kamu suka semua yang aku atur? Setan kecil. Ayo anak-anak konglomerat di malam hari, bagaimana cara mereka menghabiskan malam? Itu benar-benar seru. Siapa yang suruh kalian masuk? Keluar. Hei, Nona, sebutkan namamu dengan lantang, Siska. Ini yang kamu bilang sudah beres? Tuan Shu, aku. Kalian salah kamar. Bukan kamar kami. Keluar. Sungguh seru. Dimas. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Sedangkan urusanmu dengan Tuan Shu. Semua orang di internet sudah tahu. Kamu. Pergi, kalian semua pergi. Aku menyuruh kalian merekam dia, bukan aku. Benar ini, 6116. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu apa itu menanggung akibat perbuatan sendiri. Berhenti merekam. Menyingkir. Tadi malam minumanku dicampur obat, kamu menolongku, aku mengerti. Bu Fu, soal tadi malam. Halo Dimas, kamu di mana? Ayahku minta kamu datang ke sini untuk bertemu keluarga kami membicarakan pernikahan kita. Cepat pergi. Nanti aku pergi sendiri. Tidak masalah. Bu Fu, soal kejadian tadi malam aku akan menggantinya tanah itu. Aku tidak butuh kompensasi. Aku lebih berharap. Ini kebetulan yang indah. Bukan menjadikannya transaksi. Kamu ini, bagaimana kau bisa membatalkan pertunangan dengan keluarga Shu? Keluarga Shu itu kaya raya. Tante, sebesar apapun keluarga Su aku tak sudi, aku hanya suka Dimas. Suka doang buat apa? Bisa bikin kenyang? Tuan muda keluarga Su dia juga tampan. Tante, mulutmu sudah kering kan? Minum air dulu. Sikapmu itu, apa-apaan, aku juga demi kebaikanmu. Ayahmu juga bebal, membiarkanmu ngaco, keluarga Su. Tante, hari ini aku minta Dimas datang untuk membicarakan pernikahan kami. Kalau Tante masih terus menyebut keluarga Su, aku benar-benar marah. Kamu malah marah? Aku yang harusnya marah, perjodohan yang bagus. Kau yang menghancurkannya, cepat minta maaf ke Tuan muda, Su, minta maaf padanya. Kita keluarga Wijaya dan pamanmu nanti masih bergantung pada keluarga Su. Keluarga Su mungkin tidak bisa bantu siapa-siapa. Tante, ini Dimas orang yang paling kucintai. Kamu itu tukang antar makanan. Rayuan manis. Bikin citra pergi soal antar makanan, kamu biasa aja. Tapi soal ditanggung perempuan, kamu jago. Tante. Apa aku salah? Pokoknya aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Siapa suruh kamu duduk? Kurang ajar.
Saat orang tua menasihatimu, beraninya kamu duduk? Orang tua harus menyayangi yang muda, berperilaku baik dan berbicara benar, barulah bisa dihormati yang muda. Orang tua sepertimu tidak usah ada. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Kalau mau masuk keluarga Wijaya jangan harap keluar. Bibi, Dimas tidak akan pergi. Kalau Bibi masih bicara begitu, yang harus keluar adalah Bibi. Apa? Kamu durhaka. Benar-benar durhaka. Menurutku, yang durhaka adalah kamu. Ayah, apa maksud ayah? Aku juga demi kebaikan Citra. Kakak, apa kakak rela membiarkan Citra menikah dengan tukang antar makanan itu? Apa muka keluarga Wijaya tidak penting? Menurutku sih, mending jaga muka keluarga Wumu. Anakmu juga tidak lebih baik. Kamu bilang apa? Anakku kenapa? Anakku diterima di manajemen Shu, masa depannya cerah. Lihat, itu dari anakku. Giok kaca itu mahal sekali. Betul, itu memang kaca. Kamu tahu apa? Pernah lihat giok, sok jantan di sini. Kalau tidak percaya, coba saja cek sendiri, nanti kau tahu. Ini dari anakku, dibeli dari Guyuanzhai, toko giok dan barang antik terbesar di kota. Dengan sertifikat. Sudahlah, sampah kelas bawah sepertimu tidak tahu apa-apa. Oh, dibeli dari Guyuan Sai kami? Kalau begitu, aku harus lihat baik-baik. Siapa kamu? Ayahku adalah pemilik Guyuan Zai. Nona Kiao, ayahmu bagaimana kabarnya? Kakek Wijaya, ayahku baik-baik saja. Hari ini aku datang sesuai perintahnya untuk memberi uang kepada Dimas. Kasih dia uang. Kenapa? Dimas dilelang batu mentah. Dia pilihkan beberapa batu mentah buat ayahku, bikin dia senang banget. Hari ini aku khusus datang untuk berterima kasih. Kamu juga paham batu mentah? Sedikit tahu. Kalau aku tidak salah lihat, gelang di tanganmu ini memang palsu. Cuma kaca? Tidak mungkin. Anakku yang membelikan ini. Tanya sama anakmu. Pokoknya bukan. Dari toko Guyuanzhai. Nanti, jangan asal bilang ke orang lain ya, biar tidak merusak nama baik toko Guyuanzhai. Aku nggak bisa makan lagi. Urusan keluarga kalian, aku juga nggak bisa campur. Hebat. Uangnya sudah di kartu. Aku pergi. Hahaha. Hari ini hari yang baik. Mari kita bersulang. Nanti, aku suruh orang pilihkan tanggal baik. Segera bertunangan. Dimas, semua yang kamu punya harus jadi milikku. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Senang. Bersulang. Bodoh. Aku buatkan musuh penawar mabuk. Itu apa? Citra. Citra, bahaya. Citra. Aku di sini. Tidak ada bahaya. Halo. Dimas, Citra diculik oleh Sutianye. Dia mengancam kami untuk tidak melapor polisi. Kamu harus datang sendirian. Apa? Tenang saja. Aku pasti akan membawa Citra kembali dengan selamat. Sudah kubilang, aku akan mendapatkanmu. Sekarang, bukankah kau sudah terbaring manis di depanku? Citra, kau sudah dipakai Dimas. Aku tidak jijik meski kau kotor. Berani-beraninya kau cemberut di depanku. Tidak tahu diri. Kau laki-laki. Laki-laki, Citra,
Aku akan menidurimu dulu, lalu aku akan menjualmu untuk menjadi perempuan paling murahan. Dasar imut. Kalau Dimas tahu dia tidak akan melepasmu. Kau masih berharap Dimas menyelamatkanmu, bocah sialan itu. Entah lagi, enak-enak di mana. Mas, sudah lama aku menunggumu. Menungguku? Sehari jadi suami istri, tetap ada ikatan hati. Kita sudah 2 tahun jadi suami istri. Meski ada sedikit salah paham, tapi kalau sudah dibicarakan, pasti membaik. Bukan begitu? Mau apa? Ini cuma sedikit perangsang. Aku ingin bersamamu melakukan hal-hal mesum. Apa kamu nggak mau? Denganku? Mas, aku benar-benar menyesal. Mulai sekarang kita bersama, hidup dengan baik, aku pasti akan menebus semuanya untukmu. Siska, jangan gitu. Jangan gitu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Dimas, aku benar-benar menyesal. Jangan halangi aku harus pergi menyelamatkan orang yang kucintai, bukan kamu. Dimas, itu kan Citra? Terlambat. Dia sudah jadi mainan Tuan Shu. Dimas, kamu? Citra. Citra, Salahku. Aku datang terlambat. aku takut. Jangan takut. Aku datang. Tuan Shu, kamu tidak apa-apa? Bodoh, aku kan sudah menyuruhmu menggoda dia. Berani menyentuh Citra, Shu Tianye. Kau cari mati? Aku bukan cuma menyentuhnya, aku juga menciumnya. Kau bisa apa? Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu. Aduh, Kau menyentuh Citra. Aku tidak akan menolerir ini. jangan mendekat. Kalau kau berani menyentuhku, Fu Jinghong akan mati. Kamu bilang apa? Fu Jinghong juga sudah kuculik. Kalau kau berani menyentuhku, maka aku akan membuat Fu Jinghong membalas 2 kali lipat. Kau pikir aku tidak siap? Dimas, tolong. Dengar, betapa indah suara ini, Dimas. Kamu sebenarnya suka Citra atau suka Fu Jinghong? Shu Tianye, kamu memang pantas mati. Sialan. Kalau kau bunuh, aku akan kubuat Fu Jinghong ikut mati bersamaku. Hei! Cari 5? Oh tidak. Cari 10 laki-laki buat dia puas. Beres. Dimas, kau dengar itu? Pak Dimas, Nona Fu, sudah aman. Tenang saja. Apa katamu? Mustahil. Siapa kamu? Dia anggota keluarga Wijaya. Pak Wijaya, aku sekarang akan menyelamatkan Citra. Fu Jinghong juga ditangkap anak buah Shu Tianye. Kita bagi 2 regu. Shu Tianye, aku sudah menduga rencana busukmu. Aku berpisah dengan Pak Wijaya. Itu hanya tipuan untuk mengelabuhimu. Jangan-jangan kamu mengira dirimu jenius sejagat? Dimas, dasar tukang antar makanan sialan. Kamu mau apa padaku? Ini semua bukti keluarga Shu, jual beli tanah, memaksa orang mati, dan pemalsuan batu giok. Keluarga Shu, kalian sudah tamat? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Suamiku. Aku sudah lama bukan suamimu lagi. Siska, kamu jadi begini. Sepenuhnya karena perbuatanmu sendiri. Jangan berpura-pura apa ini karena keluargaku tidak sebagus dia jadi kamu tidak bisa hidup dariku. Tuan Shu tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Masih saja tidak sadar. Tuan Shu, kalian sudah tamat? Kamu ikut dia saja masuk penjara? Halo, Dimas, kamu di mana? Aku ada yang mau ku bilang. aku di toko gaun pengantin. Halo, kau menutup teleponku? Halo, Dimas, kamu di mana? kenapa semua bertanya hal yang sama? Aku di toko gaun pengantin dengan Citra.
Halo. Semuanya menutup teleponku. Ada apa sih? Dimas. Cantik, kan? Citra, terima kasih kau mau menerimaku saat aku paling sulit menampungku. Saat tak ada yang percaya padaku, kau tetap di sisiku tanpa ragu. Citra, terima kasih. Kau mau menikah denganku. Aku juga berterima kasih padamu, Dimas, kau yang menyelamatkanku dari kesulitan. Mulai sekarang aku akan menemanimu, kita akan bahagia bersama. Baik, kita lanjutkan dengan bahagia bersama. Ayo, aku ajak kamu lihat rumah baru. Kalian berdua, ada apa ini? Mencuri pengantin. Dimas milikku, kalian jangan coba merebutnya. Terima kasih atas cinta kalian berdua, tapi aku hanya bisa menikahi Citra. Selamat datang di pernikahan kami. Berhenti,